Halo, selamat datang kembali. Kali ini pembahasannya adalah ijma. Kenapa kita harus membahas ijma dan apa pentingnya ijma gitu, dan apa kontribusinya untuk hukum Islam yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang ijma. Apa yang dimaksud ijma itu? Yaitu kita pembahasan ijma. Ijma itu ini dia pengertian dari ijma. Opini, jadi tentang opini seseorang, tapi harus disepakati bersama. Jadi ijma itu bisa lahir karena berdasarkan ada beberapa macam opini dari person to person, orang dan orang yang lain, tapi kemudian saling bersepakat bersama. Itu dia ijma itu seperti itu. Selanjutnya, syarat-syarat dari ijma. Jadi harus ada yang bersepakat dong. Jadi harus ada kesepakatan bersama, harus bareng-bareng menyepakati suatu hukum atau suatu ketetapan yang telah ditetapkan. Itu harus disepakati bersama oleh seluruh umat yang ada di sana atau perwakilan dari umat yang ada di sana. Terus selanjutnya, ijma ini harus berlangsung setelah Rasul, karena kalau misalkan masalah itu timbul di masa Rasulullah, maka akan ditanya langsung kepada masa Rasulullah. Tapi kalau setelah masa Rasul, maka itu dilakukan ijma. Kira-kira ini apa yang pas? Yang selanjutnya adalah yang disepakati tentunya masalah agama. Jadi masalah-masalah yang agama tidak masuk dalam kategori ijma. Itu. Kalau misalkan kalian ada yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komen atau bisa didiskusikan di grup kelas masing-masing. Nah, itu dia. Kenapa perlu ijma? Itu karena ada dua. Karena dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah perlu diinterpretasi sesuai dengan masalah yang timbul di kemudian hari. Jadi masalah yang timbul setelah Rasulullah, nah itu perlu. Kemudian kira-kira ini sesuai nggak dengan ayat yang mana? Seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam ijma. Ada yang qot'i dan ada yang doni. Kalau ijma qot'i itu adalah perkara yang bisa diketahui oleh seluruh umat, misalkan seperti sholat 5 waktu wajib, semua umat harus tahu. Atau misalkan seperti minuman keras, orang yang minum keras hukumnya apa? Nah, itu harus ada yang namanya doni. Doni itu adalah masalah yang tidak diketahui oleh seluruh umat kecuali ulama. Misalkan, tapi doni ini setelah diketahui ulama, jadi harus disampaikan kepada umat. Misalkan seperti penentuan awal mula Ramadan, itu kan hanya sebagian orang yang tahu, kemudian disampaikan. Maksudnya prosesnya disampaikan. Seperti itu. Orang yang tahu kemudian disampaikan. Maksudnya prosesnya disampaikan. Seperti itu. Prosesnya hanya diketahui oleh sebagian orang, baru kemudian hasilnya disampaikan kepada umat. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana peran ijma dalam hukum Islam. Jadi ijma dalam hukum Islam itu diaplikasikan dalam hukum Islam, baik yang telah dilakukan oleh sahabat atau oleh para ulama. Jadi tidak apa-apa. Apakah kita boleh menggunakan ijma? Ya, tidak apa-apa. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya kita akan pada slide berikutnya adalah periode perkembangan ijma. Jadi sebenarnya embrio dari ijma itu sudah ada sejak masa Rasulullah, tapi kemudian mulai ada klausul tentang ijma
ijma itu pada masa khalifah dan sesudah khalifah. Jadi pada masa Rasulullah itu di mana Rasulullah berdialog, bercakap-cakap dengan para sahabat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai ijma, meminta pendapat atau bermusyawarah seperti itu. Tapi penetapan hukumnya itu setelah masa Rasul atau pada masa khalifah atau sesudah masa khalifah. Jadi seperti itu. Terus ada bagaimana jika seandainya ijma bersinggungan dengan adat. Nah, saat ijma bersinggungan dengan adat, maka bisa dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Hal ini kaitannya misalkan kalau di Jawa ada tradisi 40 hari setelah meninggal atau 7 bulanan. Nah, apakah itu boleh? Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi bisa dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi misalkan kalau di daerah kalian ada adat kebiasaan, nah itu bisa dilakukan asal selama tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya adalah pembagian mujtahid. Kapan seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang berhak disebut dengan mujtahid atau yang berijtihad dalam ijma. Jadi orang kelompoknya disebut sebagai ijma, orang-orang yang disebut sebagai mujtahid. Jadi kapan dia berhak disebut sebagai mujtahid? Yaitu ada 3 bagian. Ada mujtahid mutlak, yaitu memutuskan dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu imam 4. Terus ada yang namanya mujtahid mazhab, yaitu hukum dari kaidah mazhab yang dianutnya, seperti contohnya Imam Muzani. Terus ada yang namanya mujtahid fatwa, orang yang menarjih, seperti contohnya Imam Nawawi. Jadi mujtahid itu adalah orang-orangnya. Selanjutnya adalah tidak sembarangan orang bisa disebut sebagai mujtahid atau dia berhak untuk melakukan ijma. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, ini dia poin-poinnya. Harus pintar berbahasa Arab tentu, karena Al-Quran dan Al-Hadis itu berbahasa Arab. Terus selanjutnya menguasai Al-Quran, karena walaupun sudah berijma tapi rujukannya tetap kepada Al-Quran. Serta cerdas pasti ya, menguasai asbabun nuzul ayat, jadi dari kenapa ayat ini bisa turun, dan menguasai kitabus sittah serta menguasai hadis pastinya, karena yang nanti akan menjadi rujukan dari hukum itu ditentukan itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Serta yang terakhir menguasai hukum yang telah disepakati ulama. Jadi misalkan ada kesepakatan hukum sebelumnya tentang masalah tersebut, jadi dia harus tahu secara detail tentang permasalahan tersebut. Itu saja tentang ijma. Jadi kalau misalkan ada yang ingin kalian diskusikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jadi kita berdiskusi bersama secara cerdas, atau kalian bisa mendiskusikan masalah ini di grup WA masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton dan hadir di kuliah online kali ini. Tetap sehat dan selalu waspada, jaga kesehatan, dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Sampai ketemu di kelas selanjutnya.